Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu al-hadi wa salasun, utawi hadis yang ke-31. Iku an Abi al-Abbas, saking Abi al-Abbas Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi, saking Abi al-Abbas Sahal bin Sa'id as-Sa'idi. Diceritake saking Abi Abbas Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi. Bapak Ibu, Sahal bin Sa'id ini dulu nama awalnya pada zaman Rasulullah itu namanya pada sebelum Rasulullah atau sebelum masuk Islam itu namanya Hazan. Hazan itu kalau di dalam bahasa Arab diartikan dengan sedih, Pak. Sedih. Hazanan, hazinun, berarti orang yang sedih. Makanya kemudian Rasulullah itu merubah namanya menjadi Sahlan yang artinya adalah kemudahan. Ini bisa diambil pelajaran Bapak Ibu nih, sakit ketika kita memberikan anak nama nih, kalau kita punya anak bayi nek saged namanya niku nama ingkang baik, nama ingkang napa ada artinya. Lah nama yang baik ini kenapa kok kita dianjurkan untuk memberikan nama anak-anak kita ini nama yang baik, Bapak Ibu? Karena nanti pada hari kiamat ya, innakum satud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Jadi nanti Bapak Ibu di hari kiamat kita ini semua akan dipanggil oleh Allah dengan nama-nama kita, bi asma'ikum, dengan nama-nama kita dan nama-nama bapak kita. Maka fa ahsinu asma'akum, maka perbaikilah atau bagus nama-namamu. Nek saged nek damel nama, nek damel jeneng kangge yuga kangge putra-putri kita niku nama yang baik, nama yang bagus. Lah nama yang bagus ini Bapak Ibu, ini wonten tingkatanipun nggih. Wonten napa? Tingkatanipun. Imam Nawawi mengatakan nama yang paling baik nggih itu ada dua, Bapak Ibu. Satu Abdullah, satu Abdul Rahman. Jadi ada dua nih. Ini nama yang bagus. Ini sebagaimana hadis Rasulullah, inna ahabbal asma ilallahi Abdullahi wa Abdul Rahman. Jadi sesungguhnya nama yang paling disukai oleh Allah itu adalah Abdullah dan Abdul Rahman, Pak. Ini dua. Jadi cara level itu yang paling atas. Ada namanya Abdul Rahman, Pak, di sini. Boleh, Pak? Abdul Majid. Abdul Rahman, bukan Pak Abdul Majid, Pak. Abdullah apa nggih? Sing enten nggih? Oh, Abdullah. Nah, itu nama yang bagus, Pak. Wes, itu level yang pertama. Kemudian level yang kedua, takbir kepada nama-nama Allah. Nama Allah itu kan banyak nih. Asmaul Husna nih, Pak. 99. Jadi takbir dalam artian depannya itu dikasih lafaz Abdul, kemudian belakangnya Asmaul Husna. Selain Abdullah sang Abdurrahman berarti Abdul Jabbar, Abdul Muiz, Abdul Mu'id, Abdul Jalil, terus sinten malih? Abdul Mun'im, Abdul Hakim, Abdul Halim. Nah, ini ki, Pak. Jadi levelnya itu. Saged dipahami, Pak, gitu. Nah, ini level-level yang disampaikan oleh Rasulullah. Pertama tadi dua nama utama yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Ini kalau diartikan Abdullah berarti hambanya Allah. Kalau Abdurrahman berarti hambanya Zat yang Maha Pengasih. Kalau Abdul Mu'ti berarti hambanya Zat yang Maha Memberi.
Kalau Abdul Razak berarti zat yang maha, hambanya zat yang maha memberikan rezeki. Nah, jadi gabungan Pak, gabungan. Kalau kita anaknya kan namanya modern gitu. Padahal itu mboten napa-napa, tidak ada masalah. Cuman kalau lihat level-levelnya, berarti kayaknya jauh dari itu. Terus yang ketiga Bapak Ibu adalah nama-nama nabi dan rasul. Kalau kita punya anak, punya putra atau putri, nek saged panjenengan kasih nama-nama nabi atau rasul. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW tatkala beliau punya anak Ibrahim, Pak. Punya anak Ibrahim. Beliau mengatakan, "Wulida li ghulamun fasammaituhu bi ismi abi Ibrahim." Atau aku punya anak, gulam punya anak, pada suatu malam, suatu hari, fasamaitu, aku memberikan nama bi ismi abi, dengan nama Ibrahim. Nah, makanya nama putranya Nabi kita Muhammad itu ada namanya Ibrahim. Jadi nama-nama Nabi dan Rasul. Wonten Pak, mungkin namanya Yusuf. Ada, enten nggih? Namanya Ibrahim wonten nggih? Adam wonten nggih Adam? Ini Mas Adam. Terus sinten? Nuh. Bukan nama Nabi Pak, terus bukan nama Nabi dan Rasul. Ini Pak nggih. Jadi nama-nama Nabi dan Rasul. Khidir misalnya. Pun itu level yang ketiga. Level yang keempat adalah nama-nama orang soleh Pak. Nama-nama orang soleh. Orang-orang soleh, alim ulama, pendiri NU, sinten? Hasyim Asy'ari, pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan. Nah, jadi nama-nama ulama Pak. Misalkan nama-nama ulama. Kenapa? Karena ini nanti memberikan pengaruh, efek. Karena nama itu adalah doa. Nama itu adalah doa. Misalnya ada orang namanya soleh, berarti diharapkan dia itu senantiasa baik orangnya. Kalau bukan putra jenengan, cucu lah ya, nanti disampaikan kepada putri atau putra jenengan, cucunya Pak, cucunya. Jadi nek saged namanya yang baik. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, nama yang baik ya nama-nama sahabat perempuan seperti sinten Aisyah, Asia, siapa lagi? Sinten? Zahra, Fatimah, Fatimah, Zahra, siapa lagi? Sinten? Aminah, Asia, Aminah, dan masih banyak lagi Pak. Diharapkan, kenapa? Karena kita berharap semoga anak kita itu seperti namanya. Sakit Pak nggih? Pun qala ndika sapa Sahal, jaa ustaqo. Kalau ke Rasulullah bukan teko ya bahasanya, sowan bahasanya. Kalau ke Pak Yai atau ke orang-orang yang alim, bukan teko, wis teko nang ngene Ustadz Muzaki, tidak pas, sowan ke Ustadz Muzaki. Ini cocok Pak. Wis teko. Jaa sowan sapa rajulun wong lanang ilan nabihi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki sowan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, matur sapa rajul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani, mugi paring petunjuk panjenengan, mugi nuduhaken panjenengan ni ingsun ala amalin ing ngatasi amal, ida amil tubuh nalikane amal sapa ingsun hu ing amal, ahabba mongko mencintai ni ing ingsun sapa Allahu Allah. Jadi ini mature orang laki-laki tadi, dia mengatakan, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan, satu perbuatan yang kalau aku melakukan amalan itu maka Allah akan mencintaiku, insyaallah ya. Bapak Ibu rahimakumullah.
Ini kalau kita memandang, melihat, membaca teks ini luar biasa Pak. Semangatnya para sahabat itu ketika beramal, ketika melakukan sesuatu itu karena Allah Pak. Karena supaya Allah itu mencintai dia. Jadi semuanya itu diniatkan untuk Allah. Kita kan boten Pak. Kita beramal supaya dipuji orang. Kita beraktivitas supaya dianggap baik sama orang. Tapi sahabat boten. Mereka semuanya beramal dalam rangka supaya ridho, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan tahu Khalid bin Walid gila? Pernah dengar? Khalid bin Walid. Pernah dengar? Siapa itu? Sinten? Panglima. Khalid bin Walid itu adalah coro sakmangken itu jenderalnya kaum muslimin, pemimpin pasukan umat Islam. Semua peperangan yang diikuti atau yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ini pasti menang Pak, mendapatkan kemenangan pasti nih. Tidak ada yang kalah niku mboten wonten. Makanya Khalid bin Walid ini terkenal dengan Saifullah al-Maslul. Saifullah al-Maslul yang artinya adalah pedang Allah yang terhunus. Jadi pedang Allah yang terhunus. Semua peperangan yang diikuti atau yang dipimpin oleh beliau semuanya mendapatkan kemenangan. Belum masuk Islam, beliau juga ketika memimpin peperangan melawan orang Islam juga menang Pak. Perang apa yang umat Islam kalah? Masih ingat Pak? Perang Uhud Pak. Perang Uhud itu umat Islam jumlahnya 700. Orang Quraisy itu jumlahnya 3000. Berbanding jauh ya. Jadi umat Islam itu 700, sedangkan orang Quraisy itu 3000 Pak. 3000. Lah 700 ini kalem Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada orang munafik yang hianati Rasulullah, kemudian mempengaruhi pasukan Islam yang awalnya 700 itu menjadi sekitar 400 Bapak. Jadi kalongnya kalong separuh Bapak Ibu. Kalong separuh. Lah Rasulullah punya strategi, yaitu menempatkan 50 pemanah di atas Jabal Uhud. Rasulullah sudah berjanji jangan sampai meninggalkan posmu, jangan sampai meninggalkan tempatmu, 50 pemanah itu. Kemudian terjadilah peperangan dan akhirnya orang Quraisy itu kalah. Ketika kalah, ternyata di bawah itu banyak sekali harta rampasan. Maka orang Islam mengetahui bahwasanya orang-orang Quraisy itu sudah pergi, sudah meninggalkan tempatnya, terus di bawah itu ada harta rampasan. Orang Islam kemudian turun turun mengambil harta rampasan itu. Lah saat itu datanglah Khalid bin Walid bersama pasukannya yang waktu itu belum masuk Islam dan kemudian gantian dipanah dari atas. Maka 50 orang Islam Bapak Ibu dipanah dari atas dan semuanya meninggal dunia. Makanya mereka semuanya disebut dengan syuhada Uhud, yaitu orang yang mati syahid pada perang Uhud. Niku makami Bapak Ibu ada di sampingnya Jabal Uhud. Nanti kapan-kapan jenengan kesana nih, kita lihat. Jadi Khalid bin Walid ini adalah panglima perang yang luar biasa. Tapi ketika masa Khalifah Umar, beliau ini diturunkan jabatannya Pak. Diturunkan jabatannya. Yang awalnya jadi panglima pada masa Khalifah Umar, kemudian diturunkan jabatannya menjadi orang biasa. Kemudian sahabat bertanya kepada Khalid, wahai Khalid, bagaimana perasaanmu setelah kamu diturunkan atau tidak menjabat lagi? Jawabannya luar biasa Bapak Ibu. Beliau mengatakan, la uqatilu li Umar walakin uqatilu li Rabbi Umar. Aku iki lho berperang bukan karena Umar, semata-mata bukan karena Umar bin Khattab, tetapi aku berperang karena Tuhannya Umar, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa Bapak Ibu? Mereka santai, walaupun tidak jadi panglima, santai, walaupun tidak jadi pejabat, santai. Mungkin berbeda dengan kita Pak.
Jauh Pak. Awalnya jadi direktur, kemudian dipecat menjadi cleaning service. Stres gitu Pak. Stres. Pun. Nah ini jadi semangatnya sahabat untuk berbuat baik semata-mata karena Allah Ta'ala. Faqala mongkon jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah. Izhad, berlaku zuhudlah kalian fid dunya ing dalam dunya, yuhibbu mongko seneng ka ing sira sapa Allahu Allah. Kalimat pertama yang disampaikan oleh Rasulullah ketika ditanya oleh orang tadi, berlaku zuhudlah kalian terhadap dunia, maka manusia akan mencintai engkau. Zuhud itu Bapak adalah menggunakan segala nikmat untuk ketaatan kepada Allah. Ah niki perlu digarisbawahi. Jadi zuhud niku menggunakan segala nikmat untuk ketaatan kepada Allah. Zuhud niku bukan berarti kita ini napa Pak? Males kalian donya mboten Pak. Bukan berarti kita ini ogah-ogah dengan dunia mboten Pak. Bukan berarti kita ini kudu miskin mboten, atau kita ini penampilannya seperti orang miskin mboten. Itu bukan zuhud Pak. Tetapi zuhud itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah, ini kita ungkapkan, kita gunakan. Kapan hari saya menyampaikan kalau kita diberikan nikmat Allah pakaian, baju yang bagus, yang baru, jenengan baru beli untuk nopo riyoyo misalnya, jangan gunakan, bukan nopo tidak apa-apa. Itu dalam rangka nopo mensyukuri nikmat yang berupa pakaian. Imam Abu Hanifah niki pernah melihat kawannya, suatu hari melihat kawannya ini pakai baju napa niki bedah kabeh, suwek kabeh klambine, sarunge ya suwek kabeh. Kemudian beliau tanya kepada kawannya itu, wahai kawanku, madza bika, apa yang terjadi dengan engkau? Ditanya sama Abu Hanifah. Kemudian kawannya itu menjawab, aku sedang mempraktekkan zuhud katanya. Kemudian Abu Hanifah mengatakan, zuhudlah sesuai atau dengan mengamalkan ayat Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ini kalau diartikan, dan dengan nikmat-nikmat Tuhanmu fahadis, maka ungkapkanlah, maka gunakanlah, maka ungkapkanlah atau maka gunakanlah. Jadi yang dimaksud dengan zuhud itu adalah menggunakan segala nikmat untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita ini harus miskin, bukan berarti penampilan kita ini harus jelek, lan jenengan gak ada Pak baju baru nek gak digawe niku ya apa? Mari tuku klambi di pundi sunrise gak digawe-gawe gitu, gak digawe. Loh kenapa gak dipakai? Aku zuhud. Tidak seperti itu Pak, tidak seperti itu. Tapi pakailah pakaian itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya sandal baru jenengan pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya zuhud Pak.